Alright, jadi video ini gue bakal menjadi seorang Akainu. Jadi gue bakal grading dari level 1 sampai level max, dan gue bakal mendapatkan semua fighting style yang ada di Bloxfoot. Bukan hanya itu, gue juga akan memversi 4-kan race yang dimiliki oleh Akainu ini. So ya, seperti apa keseruannya? Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Yang utama pastinya kita membutuhkan kekuatan magma. Makanya gue bakal makan buah magma dulu, lalu kita bisa lanjut untuk grinding si Akainu ini. Alright, buah magma udah di tangan gue, waktunya kita ASMR. Nice, buah magma sudah aktif dan waktunya kita grinding level terlebih dahulu. Let's go. Alright, semuanya pastinya berawal dari Marine Starter. Kita melawan para trainers di sini yang cukup gampang kita kalahkan karena ya kita emang Admiral Joy. Lanjut kita menuju ke pulau kedua yaitu Jungle Island untuk melawan para monkey dan juga gorilla. Tentunya di sini ada bos yaitu yang bernama Gorilla King. Cukup gampang untuk mengalahkan Gorilla King ini karena gua di sini memiliki kekuatan Akainu yaitu buah magma. Setelah selesai urusan di Jungle Island, kita menuju ke Pirate Village. Tentunya di sini kita menghajar para pirate yang cukup membahayakan publik cuy. Tak terkesampingkan ada juga yang namanya Brutes. Di sini cukup kewalahan gue melawan Brutes karena jaraknya yang cukup jauh-jauh. Sampai pada akhirnya kita mengalahkan bos di Pirate Village ini, yaitu si Bobby alias Buggy di One Piece coy. Tapi semuanya bisa gue atasi dengan gampang, terutama menggunakan buah magma si Admiral Akainu ini. Dan di sini gue sedang bertempur di Desert Island, lebih tepatnya mengalahkan para Desert Bandit dan juga Desert Officer. Cukup gampang mengalahkan para musuh-musuh yang berada di desert ini cuy, karena kita memiliki kekuatan buah Logia. Dan setelah selesainya urusan gua di desert ini, gua akan menuju ke pulau, yaitu pulau Frozen Village. Ya, sesampainya di sini gua langsung membeli ability seperti Air Jump dan juga Aura. Untuk Flash Step gua masih belum bisa beli karena dana gua kurang coy. Akhirnya gua lanjut grinding di Frozen Village ini, mengalahkan para Snow Bandit, mengalahkan para Snowman, dan tentunya gue akan melawan bos yang ada di Frozen Village ini. Tak lain dan tak bukan adalah, ya, dia adalah Yeti. Kekuatan yang mirip dengan Gorilla King ngebuat gue gampang ngalahin Yeti cuy, karena gue udah hafal bagaimana dia menyerang dan bagaimana cara dia nge-stun gue. Akhirnya gue berhasil mengalahkan si Yeti dan kita akan menuju ke pulau selanjutnya, yaitu ke Marine Fortress. Ketika gue lagi grinding dan tentunya gue lagi record, pasti banyak hal yang mengganggu gue. Salah satunya nge-lag. Ya, disconnect bro. Karena apa? Wifi gue dongo, wifi gue sampah bro. Jadi buat provider internet, gue niat bikin internet apa? Alright, di sini gue mengalahkan para petty officer atau para marine yang hobi korupsi cuy. Ya, karena nggak tahu, karena hobi dia korupsi. Dan sekarang gue juga lagi ngelawan Vice Admiral yang tentunya dia cukup tangguh di sini dengan kekuatan pedangnya. Tetapi yang dia lawan adalah Admiral Akainu bro. Semua menjadi mudah. Selanjutnya kita menuju ke Skyland. Di sini kita menghajar para Sky Bandit dan juga para Dark Master cuy. Tentunya dengan kekuatan yang Akainu punya. Meskipun para NPC ini mempunyai skill-skill tertentu dan pastinya dengan equipment yang lebih mumpuni, tetapi semuanya masih gampang coy. Dan akhirnya gue menuju ke prison. Di prison gue menghajar para tahanan-tahanan penjara, yaitu para prisoners, dan juga melawan para penjahat yang emang kelasnya udah kelas kakap cuy, yaitu para dangerous prisoners. Tapi hal yang kagak gue suka di sini adalah jarak di antara NPC-nya cukup jauh ya. Jadi kita terlalu susah untuk mengumpulkannya dan tentunya nge-lag lagi guys ya. Heran gue. Mau ngapain om? Jangan om. Ada emang nge-lag banget. Nih gue lagi record kagak tahu. Buset dah. Dongo banget dah internet. Oke lah, kita bisa lanjut. Video ini disponsori oleh Roblox Limit Shop. Buat kalian yang nyari karakter Bloxfoot dengan sword yang bagus, banyak game pass, dan juga buah permanen, kalian bisa kunjungi nih Roblox Limit Shop. Karena cuma di sini nih yang berani ngasih garansi selama 7 hari buat kalian. Semisal car yang kalian beli itu kenapa-napa, jadi bener-bener aman cuy. Kalau kalian tertarik, kunjungin aja tokonya di itemku, link gua taruh di deskripsi. Dan berikut contoh spek Bloxfoot yang bener-bener sultan dewa cuy. Bisa kalian cek sendiri dah. Selain itu di sini juga ada core block yang avatarnya keren-keren cuy. Inventory-nya rich plus datanya polos. Dan pastinya semua ini cuma ada di Roblox Limited Shop.
Selain melawan para prisoners dan juga dangerous prisoners, di sini gue melawan para petinggi-petinggi, yaitu si Warden tentunya. Ada juga yang lebih tinggi lagi nih, yang namanya Chief Warden, tentunya dengan kekuatan yang lebih meyakinkan. Dengan kekuatan fighting style Dark Step. Bentar. Oh iya, gue tadi udah beli Dark Step, gue lupa nih ngasih videonya cuy. Jadi waktu kita grinding di desert tadi, gue beli Dark Step dulu coy. Aduh, hampir lupa gue. Alright, sekarang ini gue sedang melawan yang namanya si Swan atau si Cupu Swan, karena gampang banget gue kalahin. Dan sekarang gue bisa lanjut ke pulau selanjutnya. Tetapi sebelum gue lanjut ke pulau selanjutnya, gue pengen ngedapetin Sword Saber, karena ini menjadi syarat untuk membeli insting atau Kenbusoku Haki. Makanya gue langsung menyelesaikan puzzle-puzzle tombol yang berada di Jungle Island yang berjumlah 5 tombol cuy. Dan tentunya rada tersembunyi sih. Buat kalian yang kepo, tonton aja channel gue, tutorialnya ada nih. Alright, setelah gue berhasil menyalakan kelima tombol, akhirnya pintu rahasia terbuka. Dan di sini gue ngambil obor yang berada di ruangan itu cuy. Dan sekarang gue menuju ke pulau desert, dan tentunya kita akan masuk ke ruangan rahasia juga. Di sini gue ngebakar pintu sembako sembako buat benda yang sering diisep bapak-bapak yang dibakar-bakar kalau kalian tahu. Ya udahlah ya, lanjut. Di sini gue mendapatkan cup, dan ini cup akan gue gunakan untuk mewadahi air yang menetes di Frozen Village ini cuy. Konon katanya air ini menetes dari tubuhnya Kaori cuy. Ya udahlah, ini lanjut. Jadi cup tadi gue kasihkan kepada orang tua yang berada di rumah yang rumpuh ini. Rumpuh apaan? Rumpuh nggak tahu. Lalu gue menemui anaknya yang berada di Pirate Village, dan ternyata bapaknya ini alias anaknya orang tua tadi butuh bantuan untuk mengalahkan seseorang yang bernama Doni ya guys ya. Nah sekarang ini gue lagi menghajar si Doni, dan dengan gampangnya gue berhasil mengalahkan dia cuy. Akhirnya misi selesai, dan gue kembali ke bapak-bapak tadi aka anak dari orang tua yang di Frozen Village tadi. Lalu dia memberikan sebuah kunci relik rahasia, yang mana kunci relik ini ternyata untuk membuka rumah dari si Jackie coy. Langsung aja gua menuju ke Jungle Island, lalu gua menghampiri lokasi dari rumah si Jackie tersebut, dan gua langsung menggunakan kunci itu untuk membuka pintu rahasianya. Dan disitulah pertemuan gua sama si Jackie untuk pertama kalinya. Dan di sini langsung aja gua duel sama si Jackie, dan ternyata si Jackie ini kuat banget coy. Gua sampai kewalahan nih, bahkan gue rela pakai taktik curang, yaitu membuat dirinya nyangkut di pintu. Dan tak lama kemudian gue berhasil mengalahkan si Jackie, dan pergrindingan duniawi kita gue lanjutin. Untuk sekarang ini gue lagi melawan Toga Warriors di Pulau Colosseum cuy. Lebih tepatnya pulaunya para pejuang-pejuang. Bukan hanya mereka, di sini para gladiators juga gue kalahin menggunakan kekuatan Akainu aka Admiral pembuat donat. Sebelum gue melanjutkan pergrindingan gue, di sini gue pergi ke Upper Skyland untuk menemui si Instinct Teacher alias Usopp-chan cuy. Di sini gue beli insting seharga 750.000 belly. Alasan gue beli insting karena emang penting banget cuy, apalagi buat grinding. Maka dari itu gue bisa lanjut grinding dengan lebih mudah di Magma Village aka Volcano. Di sini gue mengalahkan para military soldiers dan juga military spy. Tak luput juga gue mengalahkan si peniru gue, yaitu Akainu KW Super. Di sini dia memiliki buah magma juga cuy, tetapi semua kekuatan yang dia miliki tidak sebanding oleh Akainu yang nyata. Dan dari sini gue bisa melanjutkan ke pulau selanjutnya, yaitu ke Underwater City. Di Underwater City ini tempatnya para ikan-ikan hidup cuy. Ya jelas lah di air. Pakai ngejelasin segala ya Wir ya. Jadi di sini gue mengalahkan para Fishman Warrior dan juga para Fishman Commandos. Artinya gue udah melewati setengah dari perjalanan kita di versi ini. Selain mengalahkan para Fishman Warriors dan Fishman Commando, gue juga mengalahkan Fishman Lord. Karena Fishman Lord ini sungguh jacuy, dia menculik para gadis-gadis ikan. Alright, selanjutnya gue pergi ke Skyland dan mengalahkan para
God's Guard. Di sini gue cukup fun banget ketika mengalahkan NPC ini karena buah magma gue udah terbuka semua skillnya. Lanjut gue pergi ke Upper Skyland untuk mengalahkan NPC yang bernama Sandas. Begitu juga dengan pemimpinnya yaitu si Whisper, NPC yang suka bawa roket. Lanjut gue mengalahkan para Royal Soldiers dan juga pastinya tak lain dan tak bukan adalah Thunder God, aka God Enel. Ya, God Enel ini memiliki kekuatan Rumble yang belum ter-awaken, kalau nggak salah sih. Dan pada akhirnya gue di sini mencapai level dimana gue bisa menuju ke pulau selanjutnya alias pulau terakhir yaitu di Fountain City atau ke Water 7. Sampainya di Water 7 gue menghadapi para NPC Galley Pirates tentunya dengan lokasi dia yang cukup jauh coy. Begitu juga dengan NPC Galley Captain. Sungai yang memisahkan mereka cukup mengganggu waktu gue grinding, tetapi semua itu nggak masalah coy. Akainu di sini berhasil melawan si Cyborg dengan kekuatan magma yang tiada duanya dan akhirnya gua menyentuh level 700. Yang artinya apa adik-adik? Ya benar, kita bisa ke second sea untuk saat ini. Jadi gue langsung pergi aja ke prison untuk menemui bapak-bapak military detektif. Di sini bapak military detektif ngasih gue kunci kuning cuy. Dan kunci kuning ini berguna untuk membuka sebuah gerbang rahasia yang di dalamnya terdapat seorang S-Admiral yang ternyata S-Admiral itu bersemedi di sini selama kurang lebih 271 abad. Tanpa ragu gue langsung menghajar aja si S-Admiral sampai dia bonyok dan udah sekarot cuy. Dan inilah detik-detik gue mengalahkan S-Admiral dan kita bisa menuju ke second sea. Tetapi sebelum itu kita harus menemui NPC yang bernama Experience Captain yang berada di Middletown. Tentu saja gue langsung pergi ke Middletown dan bertemu beliau agar beliau membawa gue ke lautan kedua. And here we go, kita berhasil ke lautan kedua. Tetapi petualangan kita belum selesai cuy. Ini masih di awal banget. Di sini kita melanjutkan grinding melawan Raiders tentunya di Pulau Kingdom of Rose. Selain itu ada juga NPC Mercenary dan terdapat bos juga yang bernama Boss Diamond. Tentunya semua NPC di sini bukan halangan untuk Akainu cuy. Untuk quest yang kedua di Kingdom of Rose gue melawan para segerombolan yaitu Sound Pirate. Tak lama kemudian gue melawan para factory staff yang emang tempat paling gue benci nih NPC-nya. Lanjut, sebelum gue fokus ke level, gue akan menyelesaikan Bartilo Quest yaitu dengan cara mengalahkan 50 Sound Pirate yang berada di Kingdom of Rose cuy. Jadi di sini cukup gampang banget karena emang magma gue overpower banget. Setelah gue mengalahkan 50 Sound Pirate, di sini si Bartilo minta tolong lagi nih untuk mengalahkan si bos Jeremy. Jeremy ini memiliki kekuatan buah musim semi alias buah spring, jadi nggak terlalu masalah bagi gua yang memakai buah magma yang bener-bener overpower coy. Dan pada akhirnya gue berhasil mengalahkan si Jeremy dan gue melanjutkan teka-teki puzzle Colosseum dan gue di sini mendapatkan aksesoris Warion Helmet untuk apresiasi mereka. Kita bisa lanjut pergrindingan duniawi yaitu ke Green Zone. Di Green Zone ini gue melawan para Marine Lieutenants, begitu juga ke NPC selanjutnya yaitu para Marine Captains. Cukup kewalahan gue cuy karena skill pedangnya yang sangat bagus. Tak lupa juga terdapat bos Vegeta yang memiliki kekuatan gravity. Setelah selesai dengan semua NPC yang berada di Green Zone, gue berniat untuk meningkatkan race gue ke versi 2. Makanya di sini gue ngomong sama alchemist yang di Green Zone dan gue mulai mencari bunga yang dia butuhkan, yaitu bunga merah, bunga kuning,
dan juga bunga biru. Setelah gue mencari keliling Kingdom of Rose, akhirnya gue berhasil mendapatkan ketiga bunga yang alkemis minta nih. Dan langsung aja gue balik ke Green Zone untuk menemui si alkemis agar race gue bisa naik ke versi 2. Dan di sini kekuatan race versi 2 gue sudah bangkit. Pergrindingan lanjut, kita pergi ke graveyard. Di sini gue melawan para zombie dan juga melawan para vampire, aka vampir GGS ganteng-ganteng serigala di Indonesia. Setelah itu gue pergi ke Snow Mountain dan melawan para Snow Troopers nih. Di sini cukup fun banget, gue suka. Cuma di bagian NPC Winter Warriors rada kagak suka gue cuy, banyak mestannya. Tetapi nggak apa-apa, aman. Kekuatan Akainu akan selalu menemanimu guys. Dan gue memutuskan untuk mengganti fighting style ke electric karena dark step gue sudah mencapai mastery 400 lebih, yang mana itu udah cukup untuk nanti kita upgrade. Dan sekarang gue lagi grinding di Hot and Cold, lebih tepatnya gue habis mengalahkan para lab subordinates dan juga NPC Horde Warrior. Tak luput juga, tak ketinggalan juga NPC Smoke Admiral gue kalahin nih. Lanjut gue pergi ke bagian hotnya dan gue mengalahkan para magma ninja yang katanya super hot. Lanjut gue mengalahkan para lava pirates dan gue berhasil mencapai level yang mana gue bisa ke pulau selanjutnya. Tetapi sebelum itu gue akan mengawaken kekuatan buah magma yang gue punya sekarang ini dengan cara tak lain yaitu raid. Setelah gue berhasil minta tolong raid dan mengumpulkan beribu-ribu fragment, akhirnya semua skill yang gue punya udah ter-awaken nih cuy, dan gue bisa melanjutkan pergrindingan gue di Haunted Ship. Di sini gue mengalahkan para NPC Ship Deckhand, Ship Engineers, Ship Steward, yang ini merupakan favorit gue NPC dan tempat favorit gue grinding. Dan tentunya yang terakhir di Curse Ship di sini adalah Ship Officer. Semuanya rata, tak tersisa oleh kekuatan si Admiral Akainu. Setelah selesai urusan di area Courtship, gue pergi ke pulau selanjutnya yaitu ke Winter Castle. Di sini gue menghajar para Arctic Warrior dan juga menghajar para NPC Snow Lurker cuy. Tak seberapa kekuatan mereka dengan kekuatan magma yang Akainu punya. Sampai gue juga melawan si Awakened Ace Admiral yang menghuni singgasananya di Winter Castle ini. Dan di sini juga gue mendapatkan item library key yang berfungsi untuk mengupgrade dark step gue menjadi dead step. Setelah gue selesai urusan dengan para NPC di Winter Castle, gue pindah ke pulau terakhir yang berada di second sea ini, yaitu ke Skull Island, aka Forgotten Island. Di sini gue mengalahkan para NPC Sea Soldiers dan juga Water Fighters. Di sini elektrik gue tak terasa udah lebih dari 400 mastery. Waktunya gue ganti fighting style ke fighting style Water Kung Fu. Target gue selain para NPC tadi, gue juga ada target yaitu si Tidekeeper. Di sini gue mencari item yang bernama Water Key. Water Key itu nanti bakal gue gunakan untuk mengupgrade Water Kung Fu gue menjadi Shackman Karate. So setelah mendapatkannya, gue lebih tenang cuy. Ketika masterynya udah 400, kita upgrade. Dilanjut gue grinding sampai akhirnya gue menyentuh level 1500. Yang apa artinya adik-adik? Ya artinya kita bisa ke third sea. Dan di sini gue ngegacha, gue dapet itulah yang mana buah ini akan gue gunakan untuk gue kasih ke Trevor agar Trevor ngasih akses gue untuk bertemu si Don Swan. Setelah gue mendapat akses, gue langsung temuin aja tuh si Don Swan dan gue ajak nih one by one sama gue. Dengan kekuatan stringnya atau buah spidernya, dia berusaha buat ngalahin gue. Tapi sorry nih bro, sorry brody ya, gue ini OP banget. Dan
sekarang gue menuju ke Arrowy yang berada di area bawah Taman Bunga Kingdom of Rose untuk mengupgrade race gue ke versi 3, yang mana gue mendapatkan quest untuk mengalahkan Jeremy, mengalahkan Diamond, dan juga mengalahkan si bos Vegeta. Intinya gue harus memenuhi keinginan Arrowy dulu agar si Arrowy mampu dan mau membantu menaikkan race gue ke versi 3 nih cuy. Akhirnya semua permintaan Arrowy udah gue penuhin dan gue kembali ke dia dengan membayar sebanyak 2 juta belly. Akhirnya race human gue berhasil ke versi 3 dan gue makin kuat. Lanjut gue menemui King Redhead yang berada di Colosseum tadi, dan di sini gue dimintain tolong untuk mengalahkan Rip Indra. Tetapi di tengah pertarungan saat Rip Indra udah mulai kewalahan, si King Redhead datang nih dengan niat membantu gue. Sayangnya dia malah beban coy. Emang dongo nih King Redhead ya, bukannya ngebantuin malah jadi beban. Dan ini buktinya. Alright, setelah pertarungan gua sama Rip Indra selesai, di sini gue mendapatkan pesan, yaitu untuk bertemu Mr. Captain di Docks 3 area Green Zone. Dan ketika gue ngobrol sama dia, gue dibawa nih ke Third Sea, yang mana ini lautan terakhir di game Bloodfruit untuk saat ini coy. Setengah dari perjalanan kita di game ini sudah kita laluin. Waktunya kita lanjut, yaitu grinding and grinding. Lo pertama yaitu Poltown. Di sini cukup gampang. Gue melawan para NPC, Pirate Millionaires, dan juga Pistol Billionaires. Gue nggak tahu penyebutannya yang benar kayak gimana, bodo amat. Dan juga pastinya Boss Stone. Dan ketika gue mengalahkan Boss Stone, gue dapet Pilot Helmet. Lanjut gue grinding di Hydra Island mengalahkan para Dragon Crew Warriors dan pastinya juga para Dragon Crew Archer. Lanjut gue melawan di Hydra Island untuk quest kedua, yaitu Female Islanders dan juga para Giant Islanders. Di sini cukup gampang bagi gue, cuma lokasinya aja yang kagak strategis cuy. Sampai pada akhirnya gue melawan bos di Pulau Hydra Island ini, yaitu Island Empress. Dan di sini juga gue udah bisa ke next pulau, yaitu ke Pulau Great Tree. Di Pulau Great Tree gue melawan para Marine Commodores dan juga Marine Rear Admirals. Buset, panjang deh. Tak lewat juga gue harus menghadapi bos Kilo Admiral, yang mana ya buahnya sekarang udah nggak ada cuy. Buah Kilo cuy, adanya buah roket ya sekarang. Dulu ada tuh Kilo tuh yang namanya buah Kilo. Udah malah curhat gue. Alright, akhirnya gue bisa ke next pulau, yaitu ke Floating Turtle. Di sini banyak banget questnya, dan untuk yang pertama gue mengalahkan para Fishman Riders, dilanjut gue mengalahkan para Fishman Captains, lalu gue pergi ke quest yang kedua melawan para Forest Pirate dan juga melawan Mythological Pirates coy. Sampai pada akhirnya juga gue berhasil melawan Captain Eleven dan gue berhasil mengalahkan Captain Eleven di tanah Floating Turtle ini cuy. Tapi perjalanan belum selesai, masih terdapat satu quest terakhir, dan di sini gue melawan para Jungle Pirate dan juga Musketeer Pirate, yang mana NPC-nya cukup gampang dikalahkan. Tapi yang menjadi masalah adalah bos di quest ini, yaitu Beautiful Pirate, yang memang cukup susah, bahkan gue harus berkali-kali untuk mengalahkannya. Setelah selesai urusan di Floating Turtle, gue pindah ke pulau selanjutnya, yaitu Haunted Castle. Di sini gue melawan para maksudnya Ribbon Skeleton, lalu gue melawan Living Zombies, Demonic Souls, dan juga pastinya Boss Mami. Dan pada akhirnya gue bisa meninggalkan pulau tersebut dan menuju ke Sea of Threat. Dari Peanut Island yang terdapat Phoenix Court dan Peanuts President, gue bisa menuju ke Ice Cream Island untuk mengalahkan para Ice Cream Chef dan juga Ice Cream Commander. Tak terpalingkan juga terdapat boss yang memang terkenal banget nih, yaitu
Cake Queen aka Big Mom. Dan di sini gue berniat untuk mengganti fighting style gue menjadi fighting style Dragon Breath, karena emang dari tadi gue terlalu memanfaatkan buah iblis gue cuy, yang mana fighting style gue masterinya kagak naik-naik. Dan Dragon Breath mulai gue gunakan ketika gue mencapai di Cake Island melawan para Cookie Crafter dan juga Cake Guard. Lanjut di quest yang kedua Cake Island gue melawan para baking staff, dilanjut gue melawan para head baker, yang mana semuanya tempat favorit gue grinding cuy. Emang Cake Land the best dah. Alright, selanjutnya gue menuju ke Chocolate Island untuk melawan para Cocoa Warriors dan juga melawan para Chocolate Bar Battler. Semuanya masih gampang cuy, apalagi kalau gue pakai magma tuh gampang banget grinding di area Sea of Threat ini. Dan di sini juga gue mengganti Dragon Breath gue menjadi Superhuman. Masih di area Chocolate Island, di sini gue melawan para Sweet Thief dan juga melawan para NPC yang bernama Candy Rebels. Cukup gampang karena gue mencicil dengan magma dan gue meng-endnya dengan fighting style gue cuy. Sekalian grinding. Lanjut gue menuju ke pulau terakhir yang ada di Sea of Threat ini, yaitu ke Candy Island. Candy Island gue berurusan dengan Candy Pirate dan juga Snow Demons, tapi semuanya cukup gampang gue kalahkan hingga gue sekarang udah layak menuju ke pulau terakhir yang ada di Terci alias di game Block Fruits ini cuy, yaitu Tiki Outpost. Isle Outlaws udah gampang banget gue kalahkan, termasuk juga tetangganya yaitu Island Boys. Pokoknya semuanya rata sama Akainu coy. Bukan pengecualian juga untuk quest giver yang kedua, yaitu Sunkist Warrior dan juga Isle Champions. Dan here we go, kita berhasil ke level maksimal di game Block Fruits kali ini. Alright, waktunya kita ganti ke fighting style Electric Claw. Di sini questnya cukup gampang banget, tinggal kalian pergi ke mansion tapi kurang dari 30 detik ya, tinggal recall alias set home ya guys ya. Dan ya, kita udah dapet fighting style Electric Claw. Waktunya kita grinding sekalian nyari materials. Materials yang gue cari untuk sekarang ini adalah Dragon Scale. Sekalian gue grinding Electric Claws, gue nyari Dragon Scale. Dan setelah gue dapat 20 tuh material, gue coba cari Fire Essence untuk Dragon Talent, tapi ente cuy. Ya udah, gue cari bonus buat ngegacha lagi. Sekalian kita grinding dan nyari material Demonic Switch untuk fighting style yang terbaru nanti. Dan ternyata mastery Eclaw gue udah cukup nih. Waktunya kita pindah ke Death Step atau versi 2-nya Dark Step. Di sisi lain gue AFK pakai akun utama gue buat nyari God Chalice, dan di sini dapet. Akhirnya gue bisa Rip Indra coy, yang mana menjadi syarat yang paling utama nih ketika lu sampai di Terci cuy. Karena selain untuk membuka portal, lu juga ngebutuin ngalahin Rip Indra buat quest-quest lainnya nanti. Dan di sini gue lanjut buat grinding Death Step gue, sekalian nyari material di Demonic Sweep, sampai pada akhirnya gue mendapatkan 20 nih material cuy. Lanjut gue nyari material yang namanya Conjure Cocoa juga, sekalian grinding Death Step. Cukup susah semua material yang gue cari, tetapi nggak apa-apa karena emang ada dua tujuan, nyari material dan grinding. Begitu juga di sini gue udah nyiapin untuk nge-spawn Dowking nanti. Gue udah mengalahkan musuh yang berada di Cake Lane agar nanti bisa spawn yang namanya Dowking. Lanjut gue di sini mencoba Elite Hunt juga dengan tujuan nyari God Chalice. Sekalian gue coba gacha ke Dead King untuk mendapatkan Fire Essence, dan boom, finally gue dapat Fire Essence untuk syarat mendapatkan fighting style Dragon Talent. Tapi untuk sekarang ini gue belum pengen ganti karena gue harus grindingin dulu nih Death Step ke mastery 400. Lanjut gue coba Elite Hunt terus menerus, bahkan ada Pirate Raid gue hajar, Elite Hunt, dan ya hasilnya adalah Zong guys. Pada akhirnya gue udah berada di server kurang lebih 4 jam dan gue coba nyari God Chalice di suatu chest aja nih, and finally ada chest terkutuk
untuk yang gue kasih teori spam magma, and gue dapet God Chalice dari chest tersebut. Keburu DC, langsung aja gue tukerin God Chalice menjadi Sweet Chalice di NPC Sweet Crafter yang berada di Chocolate Island, dan gue menuju ke Cake Island menemui Drip Mama untuk memanggil seorang Dowking. And yeah, finally Dowking sudah tiba. Waktunya kita menghajar si Dowking ini cuy, dengan kekuatan magma yang tak terkalahkan. Akhirnya Dowking berhasil kita kalahkan, dan di sini gue dapat red key juga buat unlock door raid, tapi itu nggak penting. Yang penting kita dapat mirror fractal dan juga kita akan memversi 4kan race kita. Di lain sisi gue grinding dash step gue sampai mastery 400 dan menggantikannya menjadi Sakmen Karate. Di sini gue balik ke second sea untuk mencari material yang namanya Vampire Fang. Sekalian gue grinding mastery Sakmen Karate sampai ke mastery 400 cuy. Setelah selesai dengan Vampire Fang, gue mencari material Mystic Droplet, dan ya lagi tak lagi sekalian grinding mastery. Tujuannya untuk God Human adik-adik, mungkin ada yang belum tahu. And ya di sini juga gue mencari yang namanya Fist of Darkness. Fist of Darkness adalah item yang berfungsi untuk memanggil Raja Kegelapan Darkblood ini cuy, karena Darkblood ini akan ngedrop material yang bernama Dark Fragment, dan di sini gua butuh 2 Dark Fragment. Maka dari itu kita butuh 2 Fist of Darkness dan 2 kali mengalahkan Blackbird, dan akhirnya Fist of Darkness yang kedua kita dapatkan, dan ini dia Blackbird yang kedua. Cukup kita spam menggunakan buah magma, dia akan kalah coy. And here we go. Nge-lag dikit nggak ngaruh ya guys ya. Padahal sih gue panik wir, nggak bohong gue panik banget di sini wir. And let's go. Target gue sekarang adalah naikin mastery Sakmen Karate menjadi 400, dan tempat favorit gue tak lain dan tak bukan yaitu di Cake Island. Setelah itu gue bakal mengganti fighting style gue ke Uzot menjadi Dragon Talon, dan ya gue grinding abis-abisan di sini sampai gue bosen menaikkan mastery Dragon Talon gue dari 1 mastery menjadi 400 mastery cuy. Intinya telaten dan sabar adalah kuncinya wir. Alright, ini waktunya gue ngomong ke batu yang berada di Sea Castle, lalu gue masuk ke Grade 3 dan gue akan mendapatkan petunjuk nih soal bagaimana cara mengupgrade race ke versi 4. Dan di sini gue mencari mirage yang cukup lama dan akhirnya gue menemukannya cuy. Di sini gue mencari tempat yang tidak ada roofsinya dan juga tempat yang tinggi agar bulannya mau berinsornasi nih. Setelah bulannya berinsornasi, waktunya kita mencari gear, dan setelah sekian lama gue mencari, akhirnya gue ketemu gearnya di bawah pohon yang emang lagi ada terror sack coy. Lalu gue pergi ke Grade 3 untuk membuka lever cuy menggunakan gear tadi, and here we go. Finally gue bisa memasuki ruangan terlarang ini. Hal selanjutnya adalah kita tunggu full moon dan kita butuh 2 orang yang berbeda ras cuy. Di sini gue trial dengan 3 ras yang berbeda termasuk gue, dan ya pertarungan dimulai. Mengalahkan para NPC dan juga mengalahkan para player yang telah lulus dari ujian trial tadi. And ya kita berhasil mengalahkan mereka, dan disinilah race versi 4 kita bangkit. Now the power of Akainu is awake bro. Ini belum berakhir, waktunya ke next step. Tapi sebelum itu gue mengganti fighting style gue menjadi Sakmen Karate agar lebih memudahkan gue menjalani misi ini cuy, yaitu reset cooldown dari Leviathan. Ya gue bakal mencari Leviathan, tetapi sebelum itu gue bakal si event dulu. Tetapi tiba-tiba ada yang nge-spawn Rip Indra. Ya udahlah, gue selingin nyari sword to Sita cuy, ya buat suatu pencapaian lagi aja lah ya di Akainu ini. Dan ya setelah gue menyelesaikan quest over, di sini gue melawan si yang namanya Longma, dan ya nge-lag. Syukurlah gue masih dapet swordnya cuy.
Alright, kita kembali soal Leviathan. Setelah cooldown gue selesai, akhirnya gue berangkat nyari Leviathan. Berkali-kali kapal karam, kurang lebih 8 jam gue nyari nih Frozen Dimension, akhirnya dapet cuy. Di sini gue bener-bener bahagia banget bisa nemuin yang namanya Leviathan. Ketambahan lagi gue dakdikduk banget coy, karena internet gue yang bener-bener dongo seperti yang kalian lihat sepanjang video tadi. Setelah pertarungan beberapa saat terjadi, akhirnya kita berhasil ngalahin Leviathan dan kita mendapatkan beberapa skillnya, dan pastinya tak lain dan tak bukan Leviathan Heart, yang mana ini menjadi syarat untuk mendapatkan fighting style Sanguine Heart. Tapi sebelum gua mengambil Sanguine Heart, gua bakal ngambil God Human terlebih dahulu coy. And ya, ini dia Ancient Monk, si bapak tua yang akan mengajarkan kita God Human. And here we go, kita berhasil mendapatkannya. Selanjutnya gue bakal menguasai fighting style yang terbaru, yaitu fragment gue habis. Read dulu bentar ya. Oke, di sini gue read bareng teman-teman gue yang dibantu ya kan di Discord. Thank you banget nih buat teman-teman yang bantuin read. And ya, gue udah dapet ngumpulin fragmentnya. Waktunya kita bakal mengambil fighting style yang terbaru dan fighting style yang terakhir, yaitu Sanguine Heart. Oh my god. So yeah, combat, dark step, death step, electric, electrical, water kung fu, Sakmin karate, dragon breath, dragon talent, superhuman, god human, and Sanguine Heart udah gua kuasain. Dan tentunya race versi 4 udah gua kuasain juga coy. Intinya GG Gaming. So terima kasih buat kalian semua yang udah berpetualang dari awal sampai akhir bareng gua. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain lonceng, and see you di next video.